Jumpa lagi dengan Teacher Melda. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, kabar kalian baik. Teacher Melda juga dalam keadaan baik dan sehat. Semangat yang dari tahun lalu, sekarang juga semangatnya harus lebih dari tahun lalu. Maksud Teacher Melda, semangat kita tahun ini harus lebih dari tahun yang lalu. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis di Matius 22 ayat yang ke-39. Sekali lagi, Matius 22 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kita belajar, Tuhan mengingatkan kita, yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasih itu ada dua, vertikal dan horizontal. Kasih pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama. Kalau sesama tidak pandang bulu, tidak pandang suku, kaum, dan bahasa. Tidak pandang dia orang miskin atau orang kaya. Jadi semuanya harus dikasihi. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau ngangkat satu pujian, lagunya Satukanlah Hati Kami. Kita sama-sama nyanyi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali sekalipun lewat daring. Tuhan, kami boleh kembali belajar semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini lewat pembacaan firman Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tolong kami, tolong semua anak-anak yang ada di rumah supaya mereka boleh menerapkan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan, sehingga semua anak-anak yang di rumah boleh belajar mengasihi keluarga mereka, bahkan mengasihi orang-orang di sekitar mereka tanpa memandang bulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memulai pembelajaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita belajar tentang mengenal suku di Indonesia. Jadi kita sudah tahu ada banyak suku di Indonesia. Kita ulangi lagi ya, ada apa?
ada suku Batak, ada Cina, ada Flores, ada Manado, ada Toraja, ada suku Jawa, ada banyak suku yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi. Kita sudah belajar, kita juga sudah mengenal ciri-ciri khas mereka, kita sudah mengenal pakaian adat mereka, ada beberapa yang kita tahu tuh makanan-makanan khasnya. Jadi hari ini kita belajar tentang menghormati dan menghargai agama teman. Kalau kemarin suku, tanpa memandang suku, sekarang kita belajar tentang bagaimana menghormati dan menghargai agama teman. Jadi hari ini kita diingatkan untuk mengasihi orang-orang yang tidak seiman juga. Yang pertama orang yang seiman, yang kedua adalah orang-orang yang tidak seiman. Di buku ini ada cerita tentang hidup berdampingan bersama. Teacher Melda sudah baca, anak-anak nanti di rumah juga baca ya. Cerita tentang hidup dalam kerukunan. Ceritanya di sini ada sebuah desa, itu namanya Wirotaman. Di Wirotaman itu ada banyak suku, ada banyak agama yang tinggal di sana. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada agama yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mereka hidup rukun, bergandengan tangan. Gimana caranya, teacher? Setiap hari lebaran, contohnya nih Muslim, ketika mereka merayakan hari lebaran, agama Kristen dan agama yang lainnya datang ke rumahnya bersilaturahmi. Selamat hari raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian juga kalau Kristen merayakan hari Natal, agama yang lain datang. Selamat hari Natal buat yang merayakan. Seperti itu ketika hari Buddha, apalagi ketika agama-agama yang lain melakukan perayaan-perayaan ibadah mereka, jadi mereka saling peduli, saling mengucapkan selamat kepada setiap hari besar mereka. Itu adalah contoh salah satu hidup bertoleransi, hidup dalam kerukunan, saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kita di Indonesia ini gak hidup sendiri, ada banyak suku yang telah kita pelajari, ada banyak agama. Jadi kita harus belajar menghormati dan menghargai agama orang lain, tidak boleh menghina agama orang lain. Nah, di sini juga ada gambar. Nanti anak-anak bisa tulis sendiri ya. Tuliskan nama agama di bawah gambar tersebut nih. Ini anak-anak bisa lihat dari gambar ini gambar agama apa, tempat ibadah agama apa? Muslim atau Islam, nanti kamu tulis. Ini tempat agamanya Hindu, Pura namanya. Yang ini tempat agamanya Konghucu atau Kelenteng. Mereka ibadahnya di tempat seperti ini. Terus berikutnya ini coba lihat tempat agamanya orang Kristen. Ini namanya gereja. Yang ini tempat agamanya orang Katolik atau katedral. Ini tempat ibadah mereka seperti ini bentuknya. Jadi kamu harus tahu, nanti diisi sendiri di rumah lah ya. Terus di situ juga ada susunlah kata-kata di bawah ini hingga menjadi kata yang benar. Kita bisa jawab sama-sama dan anak-anak nanti bisa isi ya. Ini agama apa? Agama Buddha. Yang ini agama apa? Islam. Yang ini apa? Kristen. Yang ini apa? Hindu. Yang ini apa? Katolik. Ya, yang ini apa? Konghucu. Jadi kalian nanti bisa isi di rumah masing-masing. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita selanjutnya, yaitu Indonesia adalah negara majemuk. Apa sih maksudnya, teacher, negara majemuk? Majemuk itu berarti terdiri dari beragam golongan. Mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan bahasa, itu namanya negara majemuk. Indonesia terkenal dengan negara majemuk. Siapa tahu nanti ujian teacher Melda buat soalnya. Apa yang dimaksud Indonesia negara yang majemuk? A, B, C, D. Jadi kalian bisa jelaskan ya. Negara majemuk ialah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, etnis, budaya yang berbeda. Diingat ya sayang. Dalam keberagaman tersebut pastilah terdapat berbagai perbedaan. Contohnya tadi perbedaan cara menyembah Tuhannya, perbedaan tempat ibadahnya, apalagi perbedaan kitab sucinya, ada banyak hal. Perayaan agamanya juga beda. Jadi tapi perbedaan itu tidak membuat kita
menjauh dari mereka. Justru mengajarkan kita seperti topik hari ini, menghormati dan menghargai agama orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Seperti yang Teacher Melda ceritakan minggu lalu kita pelajari, di sekolah juga ada yang agamanya Katolik, ada yang Kristen, terus ada apa lagi? Ada yang Buddha juga di sekolah kita. Ada yang sukunya juga beda-beda, ada yang Cina, ada yang Jawa, ada yang Toraja, ada yang Batak, semuanya ya. Kita dipertemukan dalam perbedaan, tapi kita di tempat ini satu di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Perbedaan itu tidak akan menjadi hal alasan untuk tidak hidup rukun. Justru perbedaan itu kita harus kerjakan untuk hidup rukun. Sama seperti cerita di awal tadi, berbeda agama tapi tetap hidup rukun. Gimana caranya, teacher? Kalau mau hidup rukun kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Dalam keluarga juga demikian. Kalau mau hidup rukun kita harus menghormati papa mama, menghormati kakak-kakak kita, menghormati keluarga kita yang lain. Amin ya. Justru perbedaan itulah yang menjadikan kita kaya sebagai kesatuan warga Indonesia. Perbedaan itu menjadi sebuah identitasnya Indonesia di negara-negara lain. Jadi kalau mereka ingat Indonesia, mereka ingat negara majemuk, negara yang negara Indonesia kan negara yang kaya dengan suku kaum dan bahasa. Di sana banyak banget bahasanya, budayanya indah, bagus. Kemajemukan bangsa Indonesia patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sudah mengatur segala sesuatunya. Kita nggak bisa, Tuhan di Indonesia itu adanya orang Kristen aja deh. Kami mau kayak orang Singapura deh. Tidak bisa. Kenapa? Semua sudah diatur sama Tuhan. Singapura punya bagian sendiri, Indonesia punya bagian sendiri untuk kerajaan Allah. Kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk memuliakan nama Tuhan di mata dunia. Jadi dunia akan kenal Indonesia dengan negara yang kaya, dengan negara yang majemuk. Jadi mereka bisa, wow, to God be the glory. Mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan mereka akan datang ke Indonesia. Mereka akan menikmati keindahan di Indonesia dan bisa jadi berjumpa dengan Tuhan. Jadi keberagaman agama juga termasuk kemajemukan. Kemajemukan dalam beragama membuat kita menyadari untuk hidup saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Jadi kita nggak bisa paksakan orang lain. Aduh, aku lagi berdoa, jangan bising dong. Nggak boleh ya. Kalau agama lain sedang beribadah, kita boleh berisik? Nggak boleh. Harus bertoleransi, harus bertenggang rasa. Kalau kalian berdampingan dengan agama yang lain, kalian juga harus saling menghormati dan menghargai ya. Jadi nggak boleh bermusuhan, nggak boleh juga menindas agama yang lain. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Yang pertama, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Agama Konghucu baru saja diakui pada tahun 2000 yang lalu, tepatnya saat masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu dikenal dengan Gus Dur. Keenam agama tersebut mempunyai tempat ibadah, model peribadatan, dan kitab sucinya masing-masing. Semuanya beda, tapi nggak masalah. Kita tetap bisa berdampingan, tetap bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Indonesia menjadi rumah bersama bagi keenam agama di atas. Jadi Indonesia itu rumah kita bersama, rumah keenam agama yang berbeda tadi. Keberagaman suku, agama, dan ras membuat Indonesia menjadi bangsa yang unik di antara bangsa-bangsa yang lain. Nanti anak-anak bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, tapi saling melengkapi. Sama dengan negara Indonesia, banyak suku, ras, dan agama tetapi saling melengkapi dan bersatu. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dihafal ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nanti teacher Mila tanya, apa semboyan negara Indonesia? Kalian bisa jawab, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Paham ya? Yang ini nanti anak-anak boleh kerjakan ya. Kalau kamu punya tetangga yang berbeda, kamu boleh isi di sini. Perhatikan lingkungan sekitarmu, apakah ada di antara mereka yang berbeda agama denganmu? Jika iya, tuliskan agama apa yang mereka anut dan berikan contoh caramu menghargai mereka. Jadi kamu bisa tulis apakah agama Muslim atau agama yang lain. Kamu bisa tulis ya.
Setelah kamu memperhatikan keberagaman agama di lingkunganmu, dapatkah kamu bersyukur atas kehadiran mereka di sekitarmu? Kalau kamu dapat bersyukur, tulis dapat bersyukur kenapa. Tidak dapat bersyukur kenapa, harus dijelaskan. Jawabannya nggak boleh cuma iya dan tidak. Selanjutnya, apa yang kamu pelajari dari perbedaan itu? Kamu tulis. Mengapa kamu harus bersyukur atas kehadiran mereka yang beragama lain? Kamu tulis juga kenapa. Karena aku bersyukur atas kehadiran mereka yang beragama lain karena, jadi harus ditulis dan dijelaskan. Kita akan masuk sedikit lagi ya, topik kita bagian B, yaitu perjumpaan dengan perempuan Siro Venesia. Hidup dengan keberagaman agama tidak hanya terjadi saat ini, tetapi sudah ada sejak zaman perjanjian baru. Tuhan Yesus merupakan teladan dalam hidup kita. Dalam banyak cerita Alkitab, kita banyak melihat ia bergaul dengan siapa saja tanpa melihat dia latar belakangnya dari mana. Yesus tidak pernah melihat orang dengan latar belakang yang kaya atau miskin, latar belakang sukunya dari mana, tidak pernah melakukan atau membeda-bedakan orang, baik itu agama, budaya, dan ras atau status sosialnya. Salah satu orang yang berjumpa dan ditolong oleh Yesus dicerita dalam Alkitab namanya adalah seorang perempuan Siro Venesia, orang kebangsaan Yunani, non Yahudi. Padahal saat itu nggak boleh berteman orang Yahudi dengan non Yahudi, tapi Yesus mematahkan semuanya. Yesus berteman dengan semuanya. Saat itu orang Yunani tidak masuk dalam hitungan, sebab mereka hidup dengan budaya paganisme, itu kafir, disebut kafir. Jadi orang-orang Yunani itu zaman Alkitab disebut kafir, tidak boleh berteman dengan orang-orang Yahudi. Dalam pandangan orang Yahudi, perempuan Siro Venesia tidak pantas untuk bertemu Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang kebangsaan Yahudi. Jadi mereka bilang nggak pantas dia bertemu dengan Yesus. Akan tetapi Yesus mau menerima wanita itu walaupun kebangsaannya berbeda. Malah Tuhan menyambutnya dengan senang hati. Perempuan Siro Venesia datang menghampiri Yesus waktu itu karena anaknya kerasukan roh jahat. Anaknya kesurupan. Dia datang sama Yesus minta tolong. Apa yang dilakukan Yesus ketika ada yang minta tolong? Yesus bersedia untuk menyembuhkan anaknya, melepaskan dia dari roh jahat. Nanti kamu bisa baca di Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Kesediaan Tuhan menyembuhkan anaknya si perempuan Siro itu menunjukkan kepedulian. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan sikap menghargai agama yang lain. Sikap peduli, menghargai itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh bilang nggak ada contohnya bagaimana cara menghargai. Enggak, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh keteladanannya di Alkitab, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Dia menyembuhkan anaknya perempuan itu sekalipun dia dikatakan orang kafir. Siapapun boleh datang meminta pertolongan kepada Yesus, termasuk anak-anak yang ada di rumah. Siapapun kamu, Tuhan Yesus akan bersedia menolong kamu kalau kamu datang kepada dia dan minta tolong. Yesus tidak pernah pilih kasih. Jadi kamu gak perlu takut datang kepada Tuhan. Aku kan bodoh Tuhan, aku kan begini. Tidak boleh. Kenapa? Tuhan akan sambut anak-anaknya dengan senang hati ketika kamu datang kepadanya. Sebagaimana yang Yesus katakan di Matius 22 ayat 39. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengasihi dirimu, demikianlah kamu juga akan mengasihi orang lain yang ada di sekitarmu. Jadi anak-anak kita belajar untuk menghargai dan menghormati agama orang lain ya. Tidak boleh pandang agama. Kita harus tetap menghormati mereka. Kita harus menghargai mereka. Kata siapa? Bukan kata papa mama, tapi kata Tuhan Yesus. Teladannya siapa? Teladannya adalah Tuhan Yesus. Sekalipun mereka jahat, kita harus tetap baik sama orang. Amin. Oke, tetap semangat. Teacher Melda percaya kalian bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini, mengasihi sesama seperti diri kalian sendiri. Pembelajaran hari ini selesai. Untuk tugasnya dan ini nanti ada di halaman 71 ya, dikerjakan juga. Ini ada soal cerita tentang si Rahel yang pergi ke gereja. Ini cerita tentang bertoleransi agama yang satu dengan yang lainnya. Nanti di sini ada pertanyaan, kamu jawab. Mengapa Rahel dan teman-temannya mengunjungi Abdul? Nanti kamu jawab, Rahel dan teman-temannya mengunjungi Abdul karena apa manfaat kunjungan yang mereka lakukan? Manfaat kunjungan yang mereka lakukan adalah
Tuhan Yesus meneladani cara menghargai orang lain meskipun berbeda dengan kita. Apa yang akan kamu lakukan untuk meneladani ajaran Yesus? Yang saya lakukan untuk meneladani ajaran Yesus ialah tuliskan pendapatmu tentang Rahel dan teman-temannya. Menurut pendapat saya, Rahel dan teman-temannya adalah rumuskan kesimpulan bersama guru dan teman-temanmu. Kamu buat kesimpulan hasil pembelajaran hari ini tentang kerukunan. Apa yang kamu dapatkan? Pesan moral apa? Tulis di sini. Saya sayang ya. Teacher Melda percaya kalian semuanya bisa. Oke, tetap semangat. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang menghadapi perbedaan agama. Ya, jadi tetap semangat. Ada pelajaran yang luar biasa lagi minggu depan. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami sudah selesai belajar. Berkati apa yang kami pelajari hari ini. Yang pertama, kami harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kami harus mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu di usia kami yang masih kecil, kami mungkin gak akan mampu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong semua anak-anak yang ada di rumah melakukan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu bagi mereka. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak berkat dimanapun mereka berada, bahkan di tengah-tengah agama yang berbeda. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.